Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka berikutnya nih. Setelah kita mereview dari 3 buah pusaka tombak, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari keris, Sobat. Nah, keris ini dulu saya dapatkan dari seseorang. Jadi orang tersebut itu bertamu ke rumah saya. Saya bertanya, loh, kok tahu saya suka dengan tosan aji saya gitu. Katanya saya diberitahu oleh keponakan saya, Mas, gitu. Keponakan saya kapan hari itu yang motornya panjenengan beli. Saya ingat, oh iya ya, kemarin saya kan memang membeli motor dari seseorang gitu. Akhirnya ternyata saudaranya itu dia memiliki pusaka. Jadi pusaka beliau itu, dari keterangannya saya mendapatkan keterangan dari orangnya itu, ini dulu saya dapatkan dari dukun, Mas, gitu. Paranormal gitu, paranormal kalau nggak salah, saya ingat saya dulu beliau bilangnya dari daerah Pacet katanya gitu. Terus saya ya cobalah, nanti akan saya ke rumah panjenengan gitu. Setelah saya ke rumahnya, saya mendapati bukan hanya keris, jadi ada keris, ada belawang, ada apa gitu loh, tapi kebanyakan itu memang keris. Itu saya mendapatkannya itu 1 karung, Sobat, dari beliau waktu itu. Jadi sama beliau memang, ini sudah sampai mahari semuanya ini, Mas Tony, saya maharkan ke panjenengan gitu. Wah, ini saya nggak punya, saya lagi nggak ada uang cash ini, Pak. Kalau nanti misalkan jadi, akan saya ambilkan dulu uangnya. Ya nggak apa-apa. Akhirnya saya berhasil untuk memaharinya. Saya dapat berapa ya dulu ya? Untuk di pusaka-pusakanya banyak kok. Dan sebagian itu sudah termahar. Kalau nggak salah ini salah satunya masih ada 1 ini, Sobat. Ini masih ada 1, dan kemarin ini untuk warangkanya saya serviskan. Warangkanya serviskan dan juga untuk dibilangnya sudah saya warangkan ulang. Ini adalah perwujudan dari pusakanya, dan ini konon dari keterangan orang yang memaharkan kepada saya, ini adalah milik dari seorang dukun atau paranormal yang sudah pensiun katanya gitu. Saya nggak tanya pensiun karena apa ya kira-kira, apakah karena sepi atau karena seperti apa. Ada saja. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa, Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Hanya saja kalau saya melihat di sini, Sobat, sebenarnya pusaka ini adalah pusaka yang bagus, karena saya pernah memiliki pusaka dengan pamor yang seperti ini. Ini pamornya kalau kita raba seperti ini ngawat, Sobat, jadi dia terasa. Nah, seperti ini. Nah, kalau punya saya yang dulu yang sudah termahar itu, dia ini tidak aus. Kalau ini terus terang saja agak aus untuk di pamornya. Hanya saja memang karena ini adalah pamor yang bagus, masih ada tersisa meskipun itu sedikit. Nah, seperti ini. Ini, Sobat. Nah, ini saya dapatkan dari seseorang yang ada di Mojokerto sendiri. Beliau itu berprofesi sebagai, bisa dikatakan apa ya, di pengairan, orang pengairan, PNS pengairan, dan juga hobinya itu adalah benda-benda antik. Jadi seperti itu. Akhirnya terus, wah, nyambung berarti. Akhirnya terus saya mahari pusakanya ini, Sobat. Nah, coba kalian amati ini, kalau untuk di pengetahuan tosan aji saya, ini masuk di pamor adeg sabu, Sobat. Pamor adeg itu ada beberapa, ada adeg siji, kalau adeg siji itu seperti kayak sodo lanang itu, ada yang adeg telu, ada yang adeg telu wengkon, tejogi nurung itu, lalu yang ada adeg lima. Nanti akan saya ajak kalian untuk melihat di buku ensiklopedia keris. Kita akan belajar bersama-sama kembali ini, Sobat. Nah, untuk di bagian dapurnya, kalau untuk saya ini masuk di dapur Carang Soka. Hanya saja ini looknya ini look kembo, looknya ini apa ya, bisa dikatakan itu kalau untuk teman-teman tosan aji yang di Jombang itu bilangnya itu looknya males gitu, looknya tidak begitu terlihat. Nah, seperti ini. Coba saya akan balik kameranya biar kalian juga bisa melihat lebih detail, dan sekaligus kita nanti akan belajar bersama-sama. Kita akan membaca di buku ensiklopedia keris tentang keterangan pamor adeg sabu. Oke, Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Nah, sebelum saya ajak kalian untuk melihat dari bilahnya ini, coba saya ajak kalian untuk melihat dari
warangkanya. Nah, sebenarnya ini adalah warangka bagus sobat. Setelah saya serviskan, warangkanya seperti ini. Nah, itulah kenapa saya menyebutnya ini ternyata gitu. Ternyata warangkanya pun juga tidak kalah bagus ini dengan pusakanya. Nah, seperti ini. Ini adalah pusakanya dengan hiasan kain bludru. Coba kita akan melihat bersama-sama tentang bilahnya sobat. Nah, ini adalah bilah dari pusakanya, hanya saja untuk di pamornya sebagian ada yang sudah korosi sobat. Nah, seperti ini. Ini kalau kita raba ini sebenarnya ini terasa, sangat terasa sekali sobat. Ini adalah salah satu dari pamor yang karakternya itu ngawat. Jadi kalau kita ini ada yang bilang nyekrak seperti itu. Nah, kalau diraba seperti ini dia sangat terasa sekali. Nah, saya dulu pernah mempunyai pusaka dengan pamor yang seperti ini, hanya saja sudah laku untuk di pusakanya. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur carang soka sobat. Dengan pamornya ini adalah pamor adek sapu. Nah, meskipun ini ada sedikit korosi gitu, maksud saya banyak yang korosi gitu, tapi kalau kita raba seperti ini dia masih terasa sobat. Nah, seperti ini. Ini kalau pamornya utuh, wah ini bisa sangat bagus banget ini sobat. Hanya saja ini sudah agak korosi untuk di pamornya sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya yang saya dapatkan dari salah seorang pecinta benda antik yang ada di Mojokerto, dan beliau mendapatkannya dari seorang dukun yang sudah pensiun. Nah, menurut keterangan dari orang tersebut seperti itu. Coba kita akan melihat keterangan dari pamornya sobat. Itu adalah pamor adek sapu kalau menurut di keterangan buku ensiklopedia keris ini. Coba kalian amati ini sobat. Nah, ini adalah sebuah keris Tangguh Mataram dengan pamor adek sapu. Nah, ini adalah seperti ini. Coba kita akan membaca bersama-sama keterangan tentang pamor adek. Adek sebenarnya adalah penamaan umum atas motif gambaran pamor yang bentuknya menyerupai garis membujur dari pangkal ke ujung bilah keris atau tosan aji lainnya. Garis pamor itu tidak boleh terputus. Tebal garis itu kira-kira antara 0,5 mm hingga 4 mm. Pamor adek ini tergolong pamor rekan, yakni motif pamor yang bentuknya dirancang oleh lebih dulu oleh sang empu. Motif gambaran pamor adek oleh sebagian pecinta keris dianggap mempunyai tuah untuk tolak bala atau musibah yang tidak diinginkan. Misalnya untuk menangkal serangan guna-guna, ilmu hitam atau santet, menghindari gangguan makhluk halus, mencegah bahaya api, menangkal angin ribut, dan sebagainya. Pamor adek ini tergolong pamor yang pemilih di dalam keterangan di sini. Ini adalah pamor yang mungkin memilih orang yang bisa memahari. Kalau untuk saya seperti itu untuk saat ini sobat. Karena tidak setiap orang bisa cocok bila memilikinya menurut keterangan di buku ini. Ada beberapa jenis pamor adek, diantaranya adalah pamor adek merambut, adek sapu, adek siji, adek telu, dan garis-garis pamor adek ini merambut. Yang pamor merambut adalah yang paling tipis atau paling halus sekitar 0,2 mm. Yang lebih tebal dan lebih kasar disebut adek sapu. Sedangkan adek siji atau soto saler garisnya paling tebal sampai sekitar 4 mm. Nah, untuk di bagian pamornya sobat, pamor adek itu yang lebih tebal dan lebih kasar itu adalah pamor adek sapu. Karena kalau kita merabanya seperti ini memang kasar sobat. Kalau diraba seperti ini dia akan terasa. Nah, ini adalah pamor adek sapu menurut keterangan dari buku ensiklopedia keris. Coba saya akan sedikit melanjutkan lagi untuk membacakan dari keterangannya. Ada sebagian pecinta keris yang menyebut motif pamor adek dengan sebutan pamor singkir. Penyebutan seperti itu salah, karena singkir sebenarnya bukan nama pamor, melainkan nama seorang empu dari Belambangan. Kebetulan banyak keris atau tosan aji buatan empu singkir yang menggunakan motif pamor adek. Selain itu,
Karena tuah pamor adeg banyak yang bisa diharapkan dapat menangkal bahaya atau singkir geni, singkir boyo, dan lain-lain. Sebagian orang lalu menyebutnya pamor singkir. Ditinjau dari teknik pembuatannya, pamor adeg ini tergolong pamor miring karena satonnya diletakkan tegak lurus terhadap inti bilahnya. Nah, ini sobat, ini adalah keterangan dari pamor adeg sapu, dan gambarnya seperti ini. Ini adalah sama dengan keris koleksi saya ini yang saya dapatkan dari salah seorang pecinta benda antik yang ada di Mojokerto, yang konon beliau mendapatkannya dari salah seorang dukun atau paranormal yang sudah pensiun. Nah, seperti itu sobat. Mungkin untuk di video ini saya akhiri cukup sekian. Kita akan mereview di pusaka berikutnya sobat. Saya kapan hari pun juga mendapatkan salah satu keris yang berkelas pusaka. Seperti apa sih wujud dari kerisnya? Kita akan mereview di video berikutnya.